Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati kita semua hari ini dan kiranya Tuhan membuat apa yang kau kerjakan berhasil. Karena itu andalkan Tuhan dalam hidupmu. Hari ini kita menyelesaikan pembacaan Kidung Agung ya. Selesai dari pasal 6, kita hari ini baca sampai pasal 8 ya. Saya mengangkat satu ya hal di dalam Kidung 6 ayat 3. Mari saya baca, dikatakan, "Aku kepunyaan kekasihku dan kepunyaanku kekasihku yang mengembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung." Sekali saya katakan bahwa Kidung Agung berbicara tentang hubungan Kristus dan gereja. Memang secara teks, saudaraku kasih Tuhan, ini hubungan asmara antara gadis Sulam dengan Raja Salomo, saudaraku kasih Tuhan ya. Dan kita lihat bagaimana mereka saling puji memuji, saling mengungkapkan rasa cinta dan kasihnya mereka. Namun ada hal yang menarik, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau kita perhatikan di pasal 6 ayat 3 dikatakan, "Aku kepunyaan kekasihku dan kepunyaanku kekasihku." Aku kepunyaan kekasihku dan kepunyaanku kekasihku. Sebenarnya kalau kita banding, saudaraku kasih Tuhan, sempat disinggung hal ini, saudaraku, tetapi sedikit berbeda. Kita lihat di pasal 2 ayat 16 dikatakan, "Kekasihku, kepunyaanku." Nah, kalau tadi, saudaraku, "Aku kepunyaan kekasihku." Nah, sebelumnya, "Kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia." Nah, di sini kita lihat ada suatu perubahan. Dan ingat baik-baik, bicara tentang Kidung Agung, ini bicara tentang hubungan Kristus dan gereja. Dan di sini juga kita lihat, saudaraku, ada perubahan tingkatan. Pertama dimulai dengan pasal 2 ayat 6, "Kekasihku kepunyaanku." Jadi masih erat dengan rasa menghai gitu, saudara kasih Tuhan. Ya, yang menghai. Ya, "Kekasihku kepunyaanku dan aku," baru yang kedua, "kepunyaan dia." Ya, ini bisa dikatakan Kristen awal-awal, saudaraku. Kristen yang baru percaya, ya, yang masih ya merasa dia Yesus adalah milik dalam artian, saudaraku kasih Tuhan, masih perlu perhatian, saudaraku kasih Tuhan, ya, masih sangat bisa bilang ke pengiringan yang masih kekanak-kanakan. Tetapi pengiringan itu tidak boleh hanya sampai di situ, saudaraku. Pengiringan kekristenan kita harus meningkat lagi. Apa itu? Di pasal 6 dikatakan ayat 3, "Aku kepunyaan kekasihku." Jika sebelumnya kekasihku kepunyaanku, sekarang dikatakan aku kepunyaan kekasihku. Meningkat lagi, saudara kasih Tuhan. Ya, dia tidak lagi dulu awal-awal berdoa, "Tuhan aku minta gini, Tuhan aku minta." Tapi sekarang dia berdoanya lain, saudara kasih Tuhan. "Tuhan, apa yang dapat aku berikan kepadamu? Aku kepunyaan kasihku." Meningkat, saudara kasih Tuhan. Ya, dan kepunyaanku kekasihku. Bisa dibilang 50-50 di sini. Namun, saudaraku kasih Tuhan, kalau kita melanjutkan di pasal 7 di ayat 10 dikatakan, "Kepunyaanku kekasihku." Kepunyaan kekasihku aku, gitu ya. Kepunyaan kekasihku aku. Jadi total sekarang. Kalau sebelumnya, saudaraku yang dikasih Tuhan, dia mengatakan bahwa kekasihnya kepunyaan dia. Kemudian di pasal 6 meningkat, "Aku kepunyaan kekasihku." Sekarang beda, saudara. Dia katakan, "Kepunyaan kekasihku aku. Kepadaku gairahnya tertuju." Ini sudah total, saudaraku kasih Tuhan. Sudah betul-betul, ya, saya mau katakan, ya, kepunyaan kekasihku. Keegoannya semakin dan sudah habis, aku bisa bilang begitu. Makanya Yohanes Pembaptis katakan, ya, dia harus bertambah-tambah dan aku harus
berkurang-kurang. Itulah kekristenan, saudara. Kekristenan yang sudah puluhan tahun dan taunya hanya untuk dirinya, minta, itu masih tahap pertama, saudara. Kita harus meningkat lagi untuk masuk dalam melayani Dia, mengasihi Dia. Bahkan tingkat yang lebih tinggi lagi, dia nggak berpikir untuk dirinya, saudara. Dia pikir bagaimana caranya aku menyenangkan hati kekasihnya, Yesus Tuhan. Konsep pikirnya hanya untuk menuju kepada suatu kesempurnaan gereja, suatu kasihnya. Bukan berarti dia akan tidak peduli dengan keluarganya, anak-anaknya. Bukan begitu, saudara. Dalam pelayanan ya keseimbangan itu ada. Tapi hatinya, saudara, kasih Tuhan sudah tertuju untuk Tuhan. Bagaimana menyenangkan, memuliakan nama Tuhan. Itu sebabnya, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, ya, mari jemaat Tuhan ataupun saudara yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, usahakan engkau berubah, semakin hari semakin berubah. Jika dulu kita masih kanak-kanak, hanya minta, sama dengan orang anak-anak lain. Waktu dia masih anak-anak, bukan yang semuanya, ma minta ini, pa minta ini, pa ma minta jajan. Ya, sudah dia mulai dewasa, saudaraku kasih Tuhan, dia sudah bisa bantu orang tua. Bahkan sesudah dia makin dewasa, makin besar, saudaraku kasih Tuhan, dia berhasil, ya, maka dia tidak lagi minta sama papanya, tapi dia memberi untuk papa dan mamanya. Nah, makanya di dalam Efesus, saudaraku kasih Tuhan, kalau kita baca suratan Efesus, dikatakan, saudaraku yang dikasih Tuhan, hubungan suami istri seperti Kristus dan gereja. Efesus pasal 5 ayat 31 saya baca dan 32. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi dalam Efesus pasal 5, Paulus membahas hubungan suami istri. Tapi dia katakan, saudaraku kasih Tuhan, rahasia ini besar. Tapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, baik kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Nah, ini yang harus kita ingat, sehingga tidak perlu mempertanyakan siapa yang lebih dahulu, apakah istri tunduk dulu atau suami dulu yang mengasihi. Kalau sudah di dalam hubungan suami istri, saudara pun kasih Tuhan, hubungan yang taraf ketiga tadi, saudara, maka dia tidak berpikir untuk siapa lebih dahulu, ya. Tapi yang dia pikir adalah bagaimana menyenangkan pasangannya. Terlebih saya katakan, pasangan kekekalan kita, yaitu Kristus Yesus, mempelai yang sejati. Kiranya kebenaran firman Tuhan renungan singkat ini memberkati kita. Dan saya ingin angkat satu lagu lama, saudaraku, ya. Sudah lama banget lagu ini. Seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja ku minta. Dalam jalanku sampai ke surga, saya
seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja ku minta. Dalam jalanku sampai ke surga, saya mau seperti Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, biarlah renungan singkat kebenaran firman Tuhan ini memberkati setiap orang yang mendengar, dan biarlah mereka, Tuhan, bertumbuh di dalam Engkau, bahkan menjadi mempelai Kristus yang siap sedia pada saat kedatangan Tuhan kembali. Terima kasih Bapa di sorga, yang lemah diberikan kekuatan, yang sakit sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong setiap usaha pekerjaan anak-anak Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan bela dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.